Salam lingkungan. Kembali lagi bersama saya Dr. Hewan Adifa Triapsoro, dan kali ini kita bertemu dengan sahabat kita yang lainnya, yaitu mutu. Nah, seperti yang kita ketahui, hewan terutama kucing yang sakit itu sering tidak mau makan. Tapi apa yang bisa kita lakukan sebelum kita membawa ke dokter hewan? Nah, salah satu yang harus kita lakukan apabila kucing tidak mau makan, yaitu kita harus menyuapinya. Seperti apa sih caranya? Kita simak video yang satu ini. Seperti yang dikatakan di awal, hewan yang sakit seringkali tidak mau makan atau nafsu makannya berkurang. Nah, apa yang kita bisa lakukan untuk hewan yang tidak mau makan seperti ini? Nah, salah satunya kita bisa suapi. Disuapi makanan sendiri ini bisa dengan berbagai cara, tetapi yang pasti kita harus memberikan makanan yang lembut dan bisa enak ditelan sama kucingnya. Makanan basah atau makanan kalengan bisa menjadi salah satu alternatif untuk memberi makan atau menyuapi kucing. Nah, tetapi apabila dirasa terlalu mahal untuk makanan kalengan atau makanan basah, bisa juga kita menggunakan blender menghaluskan makanan keringnya. Nanti baru setelah itu kita bantu suap makan. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menyuapi makanan basah pada kucing. Untuk kali ini makanan basah kita akan coba kepada sahabat kita mutu. Nah, untuk makanan basah sendiri, kita yang biasanya bentuknya kaleng itu bisa kita buka dahulu. Nah, dan aroma yang keluar akan cukup mengundang bagi kucing. Nah, kita bisa lihat, kita bisa tes. Nah, apakah dia mau? Nah, apabila dia mau makanan basah atau mencicipi, itu merupakan pertanda yang cukup baik dan bisa kita teruskan untuk pemberian langsung atau pemberian langsung dengan makanan basah. Nah, tetapi apabila kucing yang dirasa ternyata tidak bernafsu atau tidak ingin mencicipi makanan seperti sahabat kita yang satu ini, maka kita harus bantu dengan suap. Nah, untuk menyuapinya sendiri, yang kita butuhkan yaitu tadi makanan basah dan sirik atau spoit. Nah, spoit ini fungsinya untuk menarik makanan basah sehingga kita bisa langsung berikan kepada kucing kita. Nah, caranya gimana? Ini makanan basah, kita aduk dahulu untuk lebih melunakkan dan kita bisa tarik. Sabar mutu ya, sabar. Mau kamu ya? Iyalah, senang. Kita lunakkan dahulu dan kita tarik dengan spoit. Nah, setelah kita menarik dengan spoit, baru kita berikan kepada kucing. Caranya seperti apa? Nah, pertama kita posisikan kucing itu ada di depan kita, karena biasanya kucing itu tidak suka apabila mulutnya itu dibuka secara langsung. Nah, setelah diam, dan pastinya harus kita pastikan bahwasanya si kucing itu dalam kondisi yang nyaman dan tidak panik. Nah, bisa kita bantu elus. Untuk memberikannya sendiri, kita bisa pegang kepalanya. Habis itu kita masukkan spoitnya di belakang taring, di belakang gigi taringnya dia. Nah, di belakang gigi taringnya dia, dan kita berikan secara perlahan dan memasukkan hingga habis. Nah, si kucing akan menelan.
Apabila nafsu makannya cukup baik dan hanya menurun nafsu makannya, cara begini cukup efektif. Nah, tetapi seringkali kucing itu apabila terkena penyakit virus itu sangat sulit untuk disuapi karena lidahnya suka sariawan atau mulutnya atau lambungnya merasa tidak enak. Nah, apabila dia menolak untuk disuapi, maka langsung saja kita bawa ke dokter hewan. Nah, untuk berapa durasinya atau berapa kita harus menyuapi itu tergantung dari kaleng. Nah, tergantung dari nutrisi atau kandungan gizi yang di dalam kaleng. Umumnya untuk makanan kalengan kita memberikan 1 kaleng untuk 1 hari. Nah, jadi kita harus menghabiskan sekiranya 1 kaleng untuk 1 hari untuk menyuapi kucing itu sendiri. Nah, seperti itu. Nah, kita coba lagi ya. Seperti ini caranya ya. Tetapi apabila ingin memberikan makanan kaleng, pastikan untuk dipisahkan terlebih dahulu dari kalengnya. Kenapa? Karena pinggiran kaleng ini, pinggiran bukaan kaleng ini bisa dikatakan cukup tajam, dan apabila kucing menjilatinya maka akan beresiko mulut kucing tersebut akan terluka. Jadi apabila kita ingin memberikan makanan kaleng, sebaiknya tidak langsung di kalengnya. Ya, seperti itulah tadi bagaimana cara untuk menyuapi kucing yang tidak mau makan. Nah, sekali lagi saya ingatkan, apabila kucing benar-benar tidak mau untuk disuap makan atau dipaksa untuk menelan makan, langsung segera bawa ke dokter hewan secepat mungkin. Nah, tetapi apabila dokter hewan tersebut mungkin hanya buka pagi atau mungkin hanya buka di waktu tertentu dan kita merasa kucing kita tidak bisa untuk tidak mau makan, maka inilah salah satu pertolongan yang bisa kita berikan kepada kucing-kucing kita. Nah, akhir kata, ya, apabila ada yang ingin ditanyakan atau yang ada yang ingin didiskusikan atau mungkin saran dan masukan kepada kami Rumah Sopan, boleh cantumkan komentar di bawah dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Salam lingkungan.